Pria ini mencari istri untuk dikontrak selama 1 tahun karena syarat dari orang tuanya untuk pencairan warisan. Tak disangka akhirnya mereka beneran sayang. Kehidupan Iqbal. Sejak kecil, Iqbal sudah terbiasa hidup dalam kemewahan. Rumah besar dengan pagar tinggi, mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi, dan para asisten rumah tangga yang selalu siap memenuhi setiap kebutuhannya adalah pemandangan sehari-hari baginya. Dari luar, hidup Iqbal tampak sempurna, seperti mimpi banyak orang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu mengikat langkahnya, kendali penuh dari orang tuanya. Ayah Iqbal adalah seorang pengusaha besar yang dikenal tegas dan berwibawa. Setiap keputusan dalam keluarga harus melalui persetujuannya. Ibunya, meski terlihat lembut, sebenarnya tak kalah mengatur. Ia selalu memastikan Iqbal menjalani hidup sesuai standar keluarga, pendidikan terbaik, pergaulan yang terpilih, dan masa depan yang sudah dirancang jauh sebelum Iqbal benar-benar mengerti apa yang ia inginkan. Sejak remaja, Iqbal jarang diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Jurusan kuliah dipilihkan. Lingkar pertemanan diseleksi. Bahkan hobi pun harus dianggap bermanfaat bagi citra keluarga. Iqbal belajar untuk mengangguk, mengiyakan, dan menuruti. Di hadapan orang tuanya, ia adalah anak yang patuh, tenang, dan tidak pernah membantah. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang sering berteriak pelan. Setiap malam, setelah rumah besar itu menjadi sunyi, Iqbal sering berdiri di dekat jendela kamarnya. Ia menatap lampu-lampu kota dari kejauhan, membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa jadwal, tanpa tuntutan, tanpa bayang-bayang nama besar keluarganya. Ia membayangkan memiliki kehidupan yang ia pilih sendiri, pekerjaan yang ia cintai, pasangan yang ia pilih karena perasaan, bukan karena status. Iqbal bukan tidak bersyukur. Ia sadar, banyak orang bermimpi berada di posisinya. Tapi kemewahan tanpa kebebasan terasa seperti emas yang membelenggu. Ia memiliki segalanya, kecuali satu hal yang paling ia rindukan, hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Seringkali, Iqbal bertanya dalam hati, apakah aku hidup untuk diriku sendiri, atau hanya untuk memenuhi harapan mereka? Pertanyaan itu terus menghantuinya, meski ia tak pernah mengucapkannya dengan suara keras. Ia terlalu takut mengecewakan orang tua yang telah membesarkannya. Terlalu takut dianggap durhaka. Maka, ia memilih diam. Menyimpan keresahan itu rapat-rapat. Sambil berharap suatu hari nanti, ia bisa bernapas sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bayangan dari keluarga besar yang mengatur hidupnya. Di titik inilah, tanpa Iqbal sadari, hidupnya sedang menuju perubahan besar. Sebuah keputusan yang kelak akan mempertemukannya dengan seseorang yang tak pernah ia duga, dan mengubah cara ia memandang arti kebebasan, cinta, dan pilihan hidup. Warisan yang tertunda. Pagi itu, suasana ruang makan terasa lebih dingin dari biasanya. Meja panjang yang biasanya dipenuhi percakapan ringan kini terasa sunyi. Suara sendok yang menyentuh piring terdengar lebih keras dari seharusnya. Iqbal duduk dengan postur tegak, seperti biasa. Namun firasatnya mengatakan bahwa hari itu bukan hari biasa. Ayahnya meletakkan koran dengan perlahan, lalu menatap Iqbal dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ibunya ikut menatap, wajahnya tenang, namun ada ketegangan halus di balik senyumnya. Iqbal, suara ayahnya akhirnya memecah keheningan. Usia kamu sudah cukup matang. Sudah saatnya kamu memikirkan masa depan yang lebih serius. Iqbal mengangguk pelan. Ia sudah sering mendengar kalimat seperti itu. Namun, kali ini nadanya berbeda. Lebih tegas. Lebih final. Apa maksud ayah? Tanya Iqbal hati-hati. Ayahnya menyandarkan punggung, menyilangkan tangan di dada. Warisan keluarga tidak bisa kamu terima begitu saja. Ada syarat yang harus kamu penuhi. Iqbal merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Syarat?
Ibunya menatapnya lembut. Namun kata-kata yang keluar justru membuat dadanya terasa sesak. Kamu harus menikah, Iqbal. Kata itu menggantung di udara. Menikah. Satu kata sederhana, tapi terasa seperti beban yang sangat berat. Bukan karena Iqbal menolak pernikahan, tetapi karena ia tahu betul arti kata itu bagi keluarganya. Menikah bukan soal cinta, bukan soal kesiapan hati. Ini tentang kelanjutan nama besar, tentang citra keluarga, tentang memastikan garis keturunan tetap sesuai harapan mereka. Ini bukan paksaan, kata ayahnya, meski nada suaranya berkata sebaliknya. Ini tanggung jawab. Kamu pewaris. Kami harus yakin kamu cukup dewasa untuk memegang amanah sebesar itu. Iqbal menunduk. Jemarinya mengepal di bawah meja. Dalam hatinya, ada pergolakan hebat. Ia ingin bertanya, ingin menolak, ingin berkata bahwa ia belum siap. Tapi suara itu kembali terkunci di tenggorokannya. Kalau aku belum menemukan orang yang tepat, tanyanya pelan. Ayahnya menghela napas singkat. Waktu tidak menunggu. Kami tidak ingin warisan itu jatuh ke tangan yang belum stabil. Pernikahan akan membuktikan bahwa kamu serius dan bertanggung jawab. Kata, membuktikan, menusuk perasaan Iqbal. Seolah-olah seluruh hidupnya selama ini belum cukup. Seolah-olah nilai dirinya diukur dari status pernikahan. Setelah pembicaraan itu, Iqbal mengurung diri di kamarnya. Ia berjalan mondar-mandir. Pikirannya kacau. Warisan itu bukan hanya soal uang. Itu simbol kepercayaan. Simbol pengakuan dari orang tuanya. Tapi syarat itu membuatnya merasa seperti sedang didorong ke sudut yang sempit. Ia membuka ponselnya, melihat daftar kontak, media sosial, dan pesan-pesan lama. Nama-nama perempuan yang pernah dikenalnya terlintas di pikirannya. Tapi tidak satu pun terasa seperti pilihan hati. Semua terasa jauh. Tidak nyata. Menikah hanya demi warisan, gumamnya lirih. Ini gila. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin ia sadar, tekanan keluarga itu nyata. Jika ia tidak mengikuti syarat, ia berisiko kehilangan bukan hanya warisan, tapi juga kepercayaan, bahkan kasih sayang orang tuanya. Di antara kebingungan dan tekanan itu, sebuah pikiran mulai tumbuh di benaknya. Pikiran yang awalnya terasa salah, tapi semakin lama semakin terlihat sebagai jalan keluar. Bagaimana jika pernikahan itu hanya sementara? Bagaimana jika ia mencari seseorang yang mau bekerja sama? Bukan pernikahan karena cinta. Bukan pernikahan karena kesiapan hati. Tapi pernikahan sebagai jalan untuk memenuhi syarat. Pikiran itu membuat dadanya terasa berat. Ia tahu, keputusan seperti itu bisa membawa konsekuensi besar. Tapi di saat yang sama, ia merasa tidak punya banyak pilihan. Di titik inilah, hidup Iqbal mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah langkah yang akan mempertemukannya dengan seseorang yang kelak mengubah segalanya. Bukan hanya tentang warisan, tapi tentang arti cinta yang sesungguhnya. Pencarian pasangan. Sementara, keputusan itu tidak datang dengan mudah. Selama berhari-hari, Iqbal bergulat dengan pikirannya sendiri. Setiap kali ia menatap pantulan wajahnya di cermin, ia merasa seperti sedang melihat orang asing, seorang pria yang akan menikah bukan karena cinta, tapi karena tuntutan. Namun tekanan itu terlalu besar untuk diabaikan. Di kamar yang sunyi, Iqbal duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya tanpa benar-benar fokus. Pesan dari ayahnya yang mengingatkan soal masa depan terus terngiang di kepalanya. Warisan bukan hanya soal harta, tapi juga simbol bahwa ia dianggap layak sebagai penerus keluarga. Dan untuk itu, ia harus memenuhi satu syarat yang terasa begitu kejam bagi hatinya. Menikah. Ini cuma 1 tahun, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Setelah itu, semuanya selesai. Kalimat itu menjadi pembelaan yang terus ia ulangi, seolah-olah dengan mengulangnya, rasa bersalah dan ragu bisa berkurang. Tapi kenyataannya,
Hatinya tetap tidak tenang. Iqbal mulai memikirkan kriteria. Bukan soal cinta, bukan soal kecocokan jiwa. Ia justru memikirkan hal-hal yang terasa dingin dan logis. Seseorang yang butuh uang. Seseorang yang tidak terikat secara emosional. Seseorang yang mau menjaga rahasia. Seseorang yang bersedia menjalani peran sebagai istri. Hanya untuk sementara. Pikiran itu membuat dadanya terasa semakin berat. Ia tidak ingin menyakiti siapapun. Ia tidak ingin mempermainkan perasaan orang lain. Tapi ia juga merasa seperti sedang diperangkap dalam sistem yang tidak ia ciptakan sendiri. Beberapa kali, ia hampir menyerah. Ia hampir memutuskan untuk menolak syarat itu dan menghadapi konsekuensinya. Tapi setiap kali ia membayangkan wajah ayah dan ibunya, tatapan penuh harapan, ekspektasi besar, dan kekecewaan yang mungkin datang, langkahnya kembali goyah. Iqbal mulai membuka lingkaran pergaulannya. Bukan dengan niat mencari cinta, tapi mencari kesepakatan. Ia berbicara dengan beberapa orang, mengamati, menilai, namun selalu mundur sebelum melangkah terlalu jauh. Entah karena rasa bersalah, entah karena takut dianggap tidak bermoral. Dalam diam, Iqbal menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia bukan sedang mencari calon istri. Ia sedang mencari rekan kontrak. Dan kesadaran itu membuatnya merasa semakin kosong. Setiap malam, ia kembali berdiri di dekat jendela kamarnya, menatap lampu kota yang sama seperti sebelumnya. Bedanya, kini ia tidak hanya memikirkan kebebasan. Ia juga memikirkan seseorang yang belum ia kenal. Wanita yang kelak akan terikat dalam hidupnya, meski hanya sementara. Siapapun kamu nanti, bisiknya pelan. Aku harap kamu tidak terluka karena keputusanku. Keraguan itu terus menemaninya. Tapi waktu tidak menunggu. Tekanan keluarga semakin kuat, dan Iqbal tahu, cepat atau lambat, ia harus menemukan seseorang. Tanpa ia sadari, di luar sana, ada seorang gadis sederhana yang juga sedang berjuang dengan hidupnya sendiri. Seseorang yang tak pernah membayangkan bahwa takdir akan mempertemukannya dengan seorang pria kaya yang sedang mencari istri kontrak. Dan dari pertemuan itulah, sebuah kisah yang jauh lebih besar dari sekadar warisan akan dimulai. Pertemuan dengan Rina. Hari itu, hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan kota. Langit kelabu seolah mencerminkan suasana hati Iqbal yang masih dipenuhi kebimbangan. Tanpa tujuan yang jelas, ia menghentikan mobilnya di depan sebuah kafe kecil yang terlihat hangat dari luar. Lampu kuning temaram di balik kaca memberi kesan nyaman, tempat yang cocok untuk menenangkan pikiran. Iqbal masuk, aroma kopi langsung menyambutnya. Kafe itu tidak mewah, jauh dari tempat-tempat elit yang biasa ia datangi. Justru kesederhanaannya membuat Iqbal merasa sedikit lebih bebas, seolah ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa embel-embel status. Ia duduk di sudut ruangan, memesan kopi hitam, lalu menatap sekeliling. Di sanalah, untuk pertama kalinya, matanya tertuju pada seorang gadis yang sedang berdiri di dekat kasir. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana, tidak mencolok, tidak berlebihan. Wajahnya cantik dengan cara yang tenang, bukan kecantikan yang dibuat-buat, tapi kecantikan alami yang memancarkan kelelahan dan ketegaran sekaligus. Matanya terlihat sedikit lelah, namun sorotnya tetap kuat. Iqbal memperhatikan tanpa sadar. Ada sesuatu tentang gadis itu yang menarik perhatiannya. Bukan hanya soal paras, tapi tentang aura perjuangan yang seolah menempel di dirinya. Tak lama, Iqbal mendengar potongan percakapan. Suara gadis itu sedikit menurun, seolah menahan rasa malu. "Mbak, bisa nggak saya bayar setengah dulu? Gaji saya baru cair besok," katanya pelan pada kasir. Kasir itu tampak ragu. Situasi menjadi canggung. Iqbal merasakan dadanya tergerak. Ia tahu perasaan itu, perasaan terjepit, terdesak oleh keadaan, meski dalam konteks hidup yang sangat berbeda. Tanpa berpikir terlalu lama, Iqbal berdiri dan melangkah mendekat. "Tidak apa-apa, biar saya yang bayarkan,"
katanya dengan suara tenang. Gadis itu menoleh. Matanya membesar sedikit karena terkejut. Tidak usah, Mas. Saya bisa. Tidak apa-apa, potong Iqbal lembut. Anggap saja bantuan kecil. Ada keraguan di wajah gadis itu, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Mereka duduk di meja yang sama. Untuk beberapa saat, hanya suara hujan dan denting sendok yang terdengar. Iqbal mencoba memulai percakapan. Nama saya Iqbal, katanya. Rina, jawab gadis itu singkat, tapi sopan. Percakapan kecil pun mengalir. Dari obrolan ringan, Iqbal perlahan mengetahui bahwa Rina bekerja serabutan, kadang di kafe, kadang di toko kecil. Ia tinggal di kos sederhana, dan akhir-akhir ini sedang kesulitan membayar biaya hidup, kos, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Rina tidak mengeluh berlebihan. Ia menceritakannya dengan nada datar, seolah sudah terbiasa berjuang sendirian. Justru itu yang membuat Iqbal semakin terdiam. Ada kekuatan dalam kesederhanaan Rina. Ia tidak meminta dikasihani, hanya berusaha bertahan. Di saat itulah, sebuah pikiran kembali muncul di benak Iqbal. Pikiran yang sejak beberapa hari lalu terus menghantuinya, tentang mencari seseorang yang butuh bantuan, seseorang yang mungkin mau menerima tawaran yang tidak biasa. Iqbal menatap Rina sejenak. Hatinya terasa berat. Ia tidak ingin memanfaatkan kesulitan orang lain. Tapi kenyataan di depannya terlalu jelas. Rina sedang berada dalam posisi sulit. Dan ia sedang mencari jalan keluar dari tekanan keluarganya. Untuk pertama kalinya, kesempatan itu benar-benar berdiri tepat di hadapannya. Bukan sekadar peluang untuk memenuhi syarat warisan. Tapi pertemuan dengan seorang gadis yang, tanpa ia sadari, akan mengubah hidupnya jauh lebih dalam daripada yang pernah ia rencanakan. Iqbal menarik napas panjang. Ia belum mengucapkan apapun. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, hari itu bukan pertemuan biasa. Itu adalah awal dari sebuah cerita yang akan mengikat dua kehidupan yang sama-sama sedang berjuang, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Tawaran kontrak. Hujan di luar kafe masih turun pelan, menciptakan suasana yang terasa sendu. Iqbal duduk berhadapan dengan Rina. Jari-jarinya saling bertaut di atas meja. Ia sudah beberapa kali membuka mulut, tapi selalu menutupnya kembali. Kata-kata yang ingin ia sampaikan terasa terlalu aneh, terlalu berani, bahkan terlalu tidak pantas untuk diucapkan begitu saja. Rina memperhatikan raut wajah Iqbal yang berubah-ubah. Mas, ada apa? Tanyanya hati-hati. Kelihatannya Mas mau ngomong sesuatu. Iqbal menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa berat. Rina, saya mau jujur. Apa yang mau saya sampaikan mungkin terdengar tidak masuk akal. Rina mengernyit sedikit, tapi tetap mengangguk. Tidak apa-apa. Silakan. Iqbal menatap secangkir kopinya. Lalu kembali menatap Rina. Keluarga saya memberi syarat. Saya harus menikah, supaya bisa mencairkan warisan. Rina terdiam. Ia tidak menyangka arah pembicaraan akan sejauh itu. Menikah? Ulangnya pelan. Iya, jawab Iqbal. Tapi, saya tidak sedang mencari pernikahan karena cinta. Saya sedang tertekan. Saya butuh solusi. Ada jeda panjang. Rina mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak tahu harus merespons apa. Iqbal melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, menandakan keraguan di hatinya sendiri. Saya ingin menawarkan sesuatu. Pernikahan kontrak. Selama 1 tahun. Wajah Rina langsung berubah. Matanya membesar, tubuhnya sedikit menegang. Kontrak? Suaranya meninggi, penuh keterkejutan. Mas bercanda, kan? Iqbal menggeleng pelan. Saya serius. Kita menikah secara resmi. Tinggal bersama. Menjalani peran sebagai suami istri di depan keluarga saya. Setelah 1 tahun,
Kita bisa berpisah secara baik-baik. Rina terdiam. Kepalanya terasa penuh. Ini bukan sekadar tawaran aneh. Ini tawaran yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Kenapa, saya? Tanyanya lirih. Iqbal menunduk sejenak. Saya melihat kamu sedang kesulitan. Saya tidak bermaksud merendahkan atau memanfaatkan. Tapi saya pikir, ini bisa jadi kesepakatan yang saling menguntungkan. Rina merasakan dadanya sesak. Di satu sisi, ia merasa tersinggung. Di sisi lain, kenyataan hidupnya berputar di kepalanya. Uang kos yang menunggak, tagihan listrik, kebutuhan makan, dan rasa lelah karena terus-menerus berjuang sendirian. Iqbal melanjutkan dengan suara lebih pelan, hampir seperti permohonan. Saya akan memberikan kompensasi yang layak. Cukup untuk menutup semua kebutuhanmu. Kamu tidak perlu khawatir soal biaya hidup selama masa kontrak. Kata-kata itu membuat Rina terdiam lebih lama. Matanya menatap meja. Pikirannya berlari kemana-mana. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Menikah bukan karena cinta. Menikah karena kesepakatan. Ini terasa salah. Tapi hidupnya juga sedang berada di titik sulit. Apa saya hanya dianggap solusi? Tanya Rina dengan suara bergetar. Iqbal mengangkat wajahnya cepat. Tidak. Kamu tetap manusia. Rina. Kamu punya harga diri. Saya tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu setujui. Kita bisa membuat aturan. Batasan. Semua jelas. Rina menggigit bibirnya. Air mata hampir jatuh. Bukan karena sedih semata, tapi karena lelah dengan hidup yang terus menuntutnya bertahan. Di dalam hatinya, ia tahu, uang itu bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Bisa membuatnya bernapas sedikit lebih lega. Tapi harga yang harus ia bayar juga tidak kecil. Mengikatkan diri dalam pernikahan yang bukan karena cinta. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, Rina mengangkat wajahnya. Tatapannya masih ragu. Tapi ada tekad kecil di sana. Saya perlu waktu untuk berpikir, katanya pelan. Iqbal mengangguk. Matanya penuh pengertian dan juga kecemasan. Tentu, saya tidak ingin kamu merasa terpaksa. Namun di dalam hati mereka masing-masing, satu hal sudah jelas. Tawaran itu telah membuka pintu menuju jalan hidup yang sama sekali baru. Bagi Iqbal, ini adalah jalan keluar dari tekanan keluarga. Bagi Rina, ini mungkin satu-satunya cara untuk bertahan. Dan tanpa mereka sadari, dari sebuah kesepakatan yang lahir karena kebutuhan, benih-benih perasaan mulai perlahan tumbuh, meski masih tertutup oleh keraguan dan ketakutan. Rina mempertimbangkan. Malam itu, Rina duduk sendirian di kamar kosnya yang sempit. Lampu kecil di sudut ruangan memancarkan cahaya redup, menerangi dinding yang mulai mengelupas dan kasur tipis yang sudah tidak empuk lagi. Hujan masih turun di luar, menambah suasana dingin dan sunyi. Pikirannya tidak tenang. Kata-kata Iqbal terus terngiang di kepalanya. Pernikahan kontrak. 1 tahun. Kompensasi yang layak. Rina memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan tagihan justru muncul lebih jelas. Ia mengambil dompet kecilnya dan menghitung sisa uang. Jumlahnya membuat dadanya terasa sesak. Tidak cukup untuk menutup biaya kos bulan depan. Belum lagi listrik, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Ia meraih ponselnya, membuka pesan dari pemilik kos. Mbak Rina, jangan lupa bayar kos ya. Sudah jatuh tempo. Pesan itu terasa seperti pukulan kecil yang terus-menerus mengenai hatinya. Rina bersandar ke dinding, menarik napas panjang. Ia bukan tidak ingin hidup mandiri. Ia sudah terlalu lama terbiasa berjuang sendiri. Tapi kali ini, rasanya beban itu terlalu berat. Tubuhnya lelah, pikirannya lelah, dan hatinya pun mulai lelah. Kenapa hidup selalu seperti ini? Bisiknya lirih. Di dalam hatinya, ada pertarungan hebat. Di satu sisi,
Ia merasa tawaran Iqbal itu tidak wajar. Menikah tanpa cinta, hanya karena uang, terasa seperti mengorbankan harga diri. Ia takut dianggap murahan. Ia takut terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Tapi di sisi lain, kenyataan hidupnya tidak bisa diabaikan. Ia tidak punya orang tua yang bisa diandalkan. Tidak punya tabungan. Tidak punya tempat untuk pulang jika ia gagal membayar kos. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke lantai. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Apa salahnya aku menerima bantuan? Kalau ini satu-satunya jalan, gumamnya. Rina mencoba mengingat wajah Iqbal. Cara bicaranya yang tenang. Tatapannya yang tidak merendahkan. Ia tidak terlihat seperti pria yang berniat jahat. Justru ia tampak sama tertekannya. Hanya dalam versi hidup yang berbeda. Dia juga terjebak. Pikir Rina. Mungkin. Kami sama-sama hanya ingin keluar dari masalah. Ia mulai menimbang-nimbang. Jika ia menerima tawaran itu, setidaknya ia tidak perlu lagi memikirkan kos, listrik, dan makan selama setahun. Ia bisa menabung sedikit. Ia bisa bernapas. Ia bisa punya waktu untuk memperbaiki hidupnya. Namun bayangan hidup sebagai istri kontrak tetap membuat jantungnya berdebar. Bagaimana jika ia terluka? Bagaimana jika ia justru semakin terikat secara emosional? Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku hanya butuh 1 tahun, bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri, sama seperti Iqbal meyakinkan dirinya. 1 tahun untuk berdiri lagi. Perlahan, di balik semua ketakutan, sebuah keputusan mulai terbentuk. Bukan karena ia menginginkan pernikahan itu, tapi karena ia membutuhkannya. Ia menghapus air mata, lalu menarik napas dalam-dalam. Tatapannya menjadi lebih tegas, meski masih ada sisa keraguan. Kalau ini caraku bertahan, maka aku akan kuat, katanya pada dirinya sendiri. Di malam yang sunyi itu, Rina akhirnya menyadari, keputusannya bukan tentang cinta. Bukan tentang mimpi pernikahan. Ini tentang bertahan hidup. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang ia ambil demi bertahan itu akan membawanya ke jalan yang jauh lebih rumit, dan jauh lebih berarti, dari yang pernah ia bayangkan. Kesepakatan tertulis. Ruang kerja Iqbal terasa sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Di atas meja kayu besar, tergeletak beberapa lembar kertas yang telah disusun rapi. Dokumen itu tampak resmi, dingin, dan tanpa perasaan. Sebuah kontrak yang akan mengikat 2 kehidupan dalam sebuah pernikahan yang bukan didasarkan pada cinta. Rina duduk di seberang Iqbal. Tangannya sedikit gemetar saat ia menatap tumpukan kertas itu. Ini bukan sekadar tanda tangan biasa. Ini adalah keputusan besar yang akan mengubah arah hidupnya. Iqbal menatap Rina dengan wajah serius. Namun ada sorot tidak nyaman di matanya. Ini hanya untuk kejelasan, katanya pelan. Supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Rina mengangguk, meski tenggorokannya terasa kering. Saya mengerti. Iqbal mulai menjelaskan satu persatu isi kontrak itu. Durasi pernikahan, 1 tahun. Kompensasi finansial. Jumlah tetap setiap bulan, ditambah biaya hidup penuh. Kerahasiaan, tidak boleh membocorkan status pernikahan kontrak kepada siapapun. Batasan pribadi, masing-masing berhak atas ruang dan privasi. Tidak ada kewajiban perasaan, tidak menuntut cinta, tidak menuntut keterikatan emosional. Setiap poin terdengar masuk akal, tapi juga terasa menyakitkan. Seolah-olah pernikahan mereka bukanlah ikatan 2 hati, melainkan transaksi bisnis. Rina menelan ludah. Kalau salah satu dari kita ingin mengakhiri lebih cepat, tanyanya. Iqbal terdiam sejenak. Kita akan selesaikan secara baik-baik. Tapi selama keluarga saya belum mencairkan warisan, pernikahan ini harus tetap terlihat utuh. Kata terlihat membuat Rina semakin sadar. Ini semua tentang penampilan, tentang sandiwara.
tentang peran yang harus mereka mainkan. Ia membaca ulang lembar demi lembar. Matanya menelusuri huruf-huruf kecil yang terasa dingin. Di dalam dadanya, ada rasa aneh, campuran antara takut, pasrah, dan sedikit lega karena setidaknya hidupnya akan lebih stabil. Iqbal menyodorkan pulpen. Tangannya sendiri sedikit bergetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. Kalau kamu masih ragu, kita bisa berhenti sekarang, katanya jujur. Rina menatap pulpen itu lama. Dalam benaknya, terlintas kamar kos sempit, tagihan listrik, dan rasa lelah karena terus berjuang sendiri. Ia menarik napas panjang. Saya siap, katanya akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Ia menandatangani namanya. Tinta hitam itu terasa seperti garis yang memisahkan hidup lamanya dengan hidup yang baru. Hidup sebagai istri, meski hanya di atas kertas. Iqbal menatap tanda tangan itu sejenak, lalu ikut menandatangani. Saat pulpen menyentuh kertas, ada rasa berat di dadanya. Ini adalah keputusan yang ia buat demi warisan, tapi entah kenapa, hatinya tidak merasa ringan. Mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada pelukan, tidak ada janji cinta. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama terjebak oleh keadaan, berdiri di tengah kesepakatan yang dingin, mencoba bertahan dengan cara masing-masing. Mulai sekarang, kata Iqbal pelan, kita suami istri, di mata orang lain. Rina mengangguk. Dan, rekan kontrak di balik semua itu. Kalimat itu menggantung di udara, pahit namun jujur. Di hari itu, mereka resmi terikat. Bukan oleh cinta, bukan oleh mimpi, melainkan oleh kepentingan bersama. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di balik kontrak yang dingin itu, benih perasaan yang tidak tertulis perlahan mulai tumbuh, diam-diam, pelan, dan tak terduga. Memperkenalkan Rina ke keluarga. Hari itu terasa jauh lebih menegangkan daripada yang Rina bayangkan. Mobil mewah Iqbal melaju perlahan memasuki halaman rumah besar keluarga Iqbal. Gerbang besi tinggi terbuka, menampilkan rumah megah yang selama ini hanya bisa Rina bayangkan dari cerita Iqbal. Tangannya terasa dingin. Jemarinya saling menggenggam di pangkuan. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Tenang saja, kata Iqbal pelan. Jadilah dirimu sendiri. Rina mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Diriku sendiri. Di tempat semewah ini, pikirnya. Begitu mereka masuk ruang tamu, aroma wangi dan suasana elegan langsung menyambut. Perabotan mahal, lantai mengilap, dan lukisan-lukisan besar di dinding membuat Rina merasa kecil. Ia merasa seperti sedang memasuki dunia yang bukan miliknya. Tak lama, seorang wanita paruh baya dengan wajah lembut melangkah mendekat. Senyumnya hangat. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Kamu pasti Rina, katanya ramah sambil menggenggam tangan Rina. Saya ibunya Iqbal. Saya Rina, Bu, jawab Rina sopan, menunduk sedikit. Terima kasih sudah menerima saya. Sikap hangat sang ibu membuat Rina sedikit lebih tenang. Ibunya Iqbal tampak tulus, menanyakan kabar, asal-usul Rina, dan kehidupan sehari-harinya dengan nada penuh perhatian. Namun suasana berubah ketika ayah Iqbal muncul. Pria itu melangkah dengan wibawa, tatapannya tajam dan penuh penilaian. Ia memandang Rina dari ujung kepala hingga kaki, bukan dengan kasar, tapi dengan sikap seorang pria yang terbiasa menilai segalanya dengan standar tinggi. Jadi, kamu calon istri Iqbal? Tanyanya datar. Iya, Pak, jawab Rina, berusaha tetap tenang meski dadanya berdebar. Ayah Iqbal tidak langsung tersenyum. Ia duduk, menyilangkan tangan, dan mulai melontarkan pertanyaan tentang keluarga Rina, pekerjaannya, latar belakang pendidikannya. Setiap pertanyaan terasa seperti ujian. Rina menjawab dengan jujur. Ia tidak membesar-besarkan dirinya. Ia tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya.
Ia bercerita tentang hidup sederhana, tentang perjuangannya, tentang keinginannya untuk mandiri. Aku mungkin tidak berasal dari keluarga berada, katanya dengan suara sedikit bergetar tapi tegas. Tapi saya ingin membangun hidup yang baik. Saya serius dengan Iqbal. Kata serius itu keluar begitu saja. Bahkan Rina sendiri terkejut. Tapi di mata ayah Iqbal, ada sedikit perubahan. Tatapan skeptis itu tidak sepenuhnya hilang. Namun ada secercah penghargaan terhadap kejujuran dan keberanian Rina. Ibunya Iqbal tersenyum semakin hangat. Saya bisa lihat kamu anak yang kuat, katanya lembut. Iqbal butuh pasangan yang bisa mendampingi, bukan hanya secara status. Iqbal yang sejak tadi lebih banyak diam, menatap Rina dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah, sekaligus kagum. Rina berdiri di hadapan keluarganya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, sesuatu yang bahkan sering tidak bisa ia lakukan sendiri. Makan siang bersama berlangsung dengan suasana yang perlahan mencair. Meski ayah Iqbal masih menjaga jarak, Rina berhasil menunjukkan sopan santun, ketulusan, dan sikap rendah hati yang membuat suasana tidak lagi setegang awal. Saat mereka pamit, ibunya Iqbal menggenggam tangan Rina. Jaga Iqbal baik-baik, ya, katanya dengan senyum tulus. Rina membalas senyum itu, meski hatinya terasa berat oleh rahasia besar yang ia simpan. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, suasana sunyi sejenak. Kamu hebat hari ini, kata Iqbal akhirnya. Suaranya pelan namun tulus. Rina menoleh, sedikit tersenyum lelah. Aku hanya jadi diriku sendiri. Dan tanpa mereka sadari, di balik pertemuan yang penuh sandiwara itu, sebuah benang halus mulai terjalin. Bukan lagi sekadar rekan kontrak, melainkan dua orang yang perlahan mulai saling menghargai, meski masih terikat oleh kebohongan yang belum bisa mereka lepaskan. Persiapan pernikahan. Hari-hari setelah pertemuan dengan keluarga Iqbal berjalan cepat. Seolah waktu tidak memberi Rina kesempatan untuk benar-benar bernapas. Telepon dari pihak keluarga Iqbal, wedding organizer, dan berbagai pihak terkait berdatangan silih berganti. Dalam sekejap, hidup Rina yang sederhana berubah menjadi rangkaian agenda mewah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Butik pengantin, perancang busana, dan perias profesional menjadi bagian dari rutinitas barunya. Rina berdiri di depan cermin besar di sebuah butik eksklusif. Ia mengenakan gaun pengantin yang berkilau, dengan detail rendah halus dan manik-manik yang memantulkan cahaya. Gaun itu indah, terlalu indah, sampai-sampai Rina hampir tidak mengenali pantulan dirinya sendiri. Cantik sekali, Mbak, kata perias dengan antusias. Seperti putri. Rina tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya, ada rasa asing. Gaun itu terasa berat. Bukan hanya karena kainnya, tapi karena maknanya. Ia akan mengenakan gaun ini bukan untuk menikah dengan cinta, melainkan untuk memainkan peran yang telah disepakati. Ia menarik napas panjang, menatap dirinya di cermin. Apakah ini benar-benar aku? Batinnya. Di sisi lain, Iqbal juga tenggelam dalam persiapan. Jas-jas mahal, rapat keluarga, dan diskusi panjang tentang adat dan tamu undangan membuat kepalanya pening. Pernikahan itu bukan hanya milik mereka berdua. Itu adalah acara besar keluarga, penuh simbol, gengsi, dan tradisi. Rina mulai diperkenalkan dengan berbagai adat keluarga Iqbal. Cara berpakaian, cara menyapa tamu, bahkan cara duduk dan berjalan pun diatur. Setiap detail terasa seperti ujian baru. Suatu hari, saat mencoba kebaya adat yang penuh payet dan aksesori, Rina merasa sangat canggung. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tebal, dan perhiasan berat menghiasi leher serta telinganya. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Ini terlalu berlebihan, bisiknya pada Iqbal saat mereka sempat berbicara berdua. Iqbal menatapnya, lalu tersenyum tipis, penuh pengertian. Aku tahu ini berat buat kamu. Kamu tidak harus berubah jadi orang lain.
Tapi semua orang mengharapkan aku jadi seperti ini, jawab Rina pelan. Seperti, bukan aku. Iqbal terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa besar jarak antara dunia mereka. Dan untuk pertama kalinya pula, ia merasa bertanggung jawab, bukan hanya sebagai pria yang mengikat kontrak, tapi sebagai seseorang yang membawa Rina masuk ke dunia yang asing dan menekan. Kamu tidak harus sempurna, kata Iqbal lembut. Buatku, kamu sudah cukup. Kalimat itu sederhana, tapi membuat hati Rina bergetar. Ada kehangatan kecil di sana. Bukan sebagai suami istri sungguhan, mungkin, tapi sebagai dua manusia yang mulai saling memahami. Di balik semua kemewahan, Rina tetap merasa seperti tamu di dunia orang lain. Namun, di sela-sela kecanggungan itu, ia mulai menemukan satu hal yang membuatnya bertahan. Cara Iqbal sesekali melindunginya dari komentar tajam, caranya memberi ruang agar Rina bisa bernapas. Persiapan pernikahan itu bukan hanya tentang gaun, adat, dan pesta. Itu adalah proses di mana Rina belajar bertahan di dunia baru. Dan di saat yang sama, Iqbal mulai belajar bahwa pernikahan ini, meski dimulai sebagai kontrak, perlahan mengajarkannya tentang empati, perhatian, dan tanggung jawab yang jauh lebih dalam dari sekadar kesepakatan di atas kertas. Malam pernikahan. Hari itu akhirnya tiba. Gedung pernikahan dihiasi bunga-bunga segar dan cahaya lampu yang lembut. Musik mengalun pelan, menciptakan suasana sakral sekaligus mewah. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, memenuhi ruangan dengan ucapan selamat dan senyum bahagia. Di balik semua itu, Iqbal berdiri di ruang tunggu pengantin pria. Jas hitam yang dikenakannya tampak sempurna, namun telapak tangannya sedikit basah oleh keringat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terlalu cepat. Ini seharusnya hanya peran. Ini seharusnya hanya sandiwara. Tapi mengucapkan ijab kabul bukanlah hal kecil. Kata-kata itu akan mengikatnya secara hukum, di mata keluarga, dan di mata masyarakat. Meski hatinya tahu ini kontrak, tubuh dan pikirannya tetap merasakan beratnya momen itu. Di ruangan lain, Rina duduk dengan kebaya pengantin yang anggun. Wajahnya dirias cantik, senyumnya dilatih di depan cermin. Ia berusaha terlihat santai, meski jantungnya juga berdebar tak kalah kencang. Tenang, Rina, ini hanya satu hari, bisiknya pada diri sendiri. Setelah ini, kamu hanya perlu menjalani peran. Namun ketika ia berdiri, kain kebaya yang berat dan aksesori di kepalanya membuatnya semakin sadar. Ini nyata. Ini bukan latihan. Ini bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Ini adalah pernikahan yang disaksikan banyak orang. Saat prosesi dimulai, ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Iqbal dan Rina. Iqbal duduk dengan sikap tegap. Ketika Rina melangkah masuk, untuk sesaat, Iqbal lupa bahwa ini hanya kontrak. Di matanya, Rina terlihat sangat cantik. Bukan hanya karena riasan dan gaun, tapi karena keberanian yang ia tunjukkan sejak awal. Ijab kabul diucapkan dengan suara tegas. Satu tarikan napas. Satu kalimat yang mengikat segalanya. Sah. Kata itu disambut dengan ucapan syukur dan tepuk tangan. Senyum dan air mata bahagia menghiasi wajah keluarga. Ibunya Iqbal tampak terharu. Ayah Iqbal mengangguk puas. Di mata mereka, pernikahan ini adalah keberhasilan besar. Rina tersenyum, menunduk sopan, menerima ucapan selamat. Ia menjalankan perannya dengan baik. Terlalu baik. Bahkan, tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum itu, ada ketegangan dan perasaan campur aduk. Iqbal menatap Rina sesekali, memastikan ia baik-baik saja. Ada rasa lega karena semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kecurigaan. Di malam hari, ketika pesta usai dan tamu-tamu mulai pulang, mereka akhirnya berada di ruang pengantin, hanya berdua. Sunyi terasa aneh. Mereka berdiri canggung,
Tidak tahu harus berkata apa. Status mereka kini suami istri. Tapi hati mereka masih penuh batasan. Terima kasih, kata Iqbal akhirnya, memecah keheningan. Kamu sudah menjalani hari ini dengan sangat baik. Rina tersenyum kecil. Kamu juga. Tidak ada pelukan penuh cinta. Tidak ada bisikan romantis. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama lega karena rencana berjalan lancar. Malam itu, pernikahan mereka resmi di mata dunia. Indah di luar, rapi di permukaan. Namun di balik itu, ada dua hati yang masih berdiri di garis batas. Antara peran dan perasaan, antara kontrak dan kemungkinan yang belum mereka sadari. Kehidupan bersama dimulai. Pagi pertama sebagai suami istri terasa aneh bagi Iqbal dan Rina. Rumah yang kini mereka tempati jauh lebih besar dari kos Rina sebelumnya. Ruangan-ruangan luas, dapur lengkap, kamar tidur yang nyaman. Semuanya terasa seperti dunia baru bagi Rina. Ia berjalan pelan, seolah takut menyentuh sesuatu yang terlalu mahal. Iqbal juga merasakan hal yang sama, meski dari sisi yang berbeda. Ini bukan pertama kalinya ia tinggal di rumah besar. Tapi ini pertama kalinya ia berbagi ruang hidup dengan seseorang yang bukan keluarganya. Ada rasa canggung yang sulit dijelaskan. Di dapur, Rina mencoba membuatkan sarapan. Ia berdiri kikuk di depan kompor modern, membaca tombol-tombol dengan bingung. Ini caranya lainnya gimana? Ya? Gumamnya. Iqbal yang lewat berhenti dan tersenyum kecil. Aku bantu. Momen itu sederhana. Tidak romantis. Tapi ada kehangatan kecil di sana. Dua orang yang sama-sama belajar menyesuaikan diri. Mereka mulai menyusun aturan kecil sendiri. Jam bangun, jam makan, kebiasaan masing-masing. Rina terbiasa bangun pagi dan langsung membersihkan rumah. Iqbal terbiasa dengan bantuan asisten rumah tangga. Tapi ia mulai menahan diri agar tidak terlihat terlalu bergantung. Kadang mereka bertabrakan di lorong. Kadang mereka saling canggung ketika bertemu di ruang tamu. Kadang mereka hanya duduk di sofa, menonton televisi tanpa banyak bicara. Namun perlahan, keheningan itu berubah. Mereka mulai berbagi cerita kecil. Tentang pekerjaan, tentang hari yang melelahkan, tentang hal-hal sepele yang sebelumnya tidak penting. Suatu malam, Rina memberanikan diri berkata, "Aku masih suka kaget, tinggal di rumah sebesar ini." Iqbal tersenyum tipis. "Aku juga masih kaget. Sekarang ada orang lain di rumah ini." Mereka saling menatap, lalu tertawa kecil. Tawa itu memecah jarak yang selama ini terasa tebal. Canggung itu belum hilang. Mereka masih menjaga batas. Masih ingat bahwa ini adalah pernikahan kontrak. Tapi di balik semua itu, ada usaha tulus untuk saling menghormati. Iqbal mulai lebih memperhatikan Rina. Ia memastikan Rina tidak merasa sendirian. Ia mulai pulang lebih cepat. Rina, di sisi lain, mulai merasa rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal sementara, tapi tempat di mana ia bisa bernapas lebih lega. Tanpa mereka sadari, kebersamaan itu mulai membentuk kebiasaan baru. Kebiasaan saling menunggu. Kebiasaan saling bertanya kabar. Kebiasaan saling peduli dalam hal-hal kecil. Kehidupan bersama mereka dimulai dengan canggung. Namun di dalam kecanggungan itu, tumbuh sesuatu yang lebih hangat, rasa nyaman. Dan rasa nyaman itu, perlahan, mulai membuka pintu bagi perasaan yang lebih dalam. Meski mereka belum berani mengakuinya. Rutinitas harian. Hari-hari mulai membentuk pola baru dalam hidup Iqbal dan Rina. Rutinitas yang awalnya terasa asing perlahan berubah menjadi kebiasaan yang menenangkan. Setiap pagi, Rina bangun lebih dulu. Kebiasaan itu sudah tertanam sejak ia masih tinggal di kos dan harus mengatur semuanya sendiri. Kini, meski tinggal di rumah besar, kebiasaan itu tidak berubah. Ia berjalan ke dapur dengan langkah ringan, mengikat rambutnya seadanya, lalu mulai menyiapkan sarapan. Dapur modern dengan peralatan lengkap awalnya membuatnya canggung. Tapi perlahan, Rina mulai menguasainya.
Ia belajar menyalakan oven, menggunakan blender mahal, dan memanfaatkan kulkas besar yang selalu penuh. Namun satu hal tidak berubah. Masakannya tetap sederhana. Nasi hangat, telur dadar, sayur tumis, dan sambal buatan sendiri sering menjadi menu favorit. Bagi Rina, makanan bukan soal kemewahan, tapi soal rasa dan kehangatan. Iqbal, yang biasanya terbiasa dengan sarapan ala hotel dan menu catering mahal, awalnya terkejut. Tapi justru disitulah ia menemukan sesuatu yang berbeda. Ia duduk di meja makan, menatap piring sederhana itu, lalu mencicipinya. Enak, katanya jujur. Rasanya, rumah. Rina tersenyum kecil, sedikit malu. Ini cuma masakan biasa. Justru itu, jawab Iqbal. Aku jarang makan seperti ini. Sejak saat itu, sarapan menjadi momen kecil yang mereka nantikan. Tidak ada pembicaraan berat. Hanya obrolan ringan, tanya rencana hari ini, dan candaan kecil. Iqbal juga mulai menyesuaikan diri dengan sifat Rina yang sederhana. Rina tidak suka berlebihan. Ia memilih pakaian yang nyaman daripada mahal. Ia tidak suka membuang-buang makanan. Ia lebih memilih duduk di rumah daripada menghadiri acara sosial yang terlalu ramai. Awalnya, Iqbal merasa aneh, tapi lama-lama, ia mulai menikmati kesederhanaan itu. Ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di dunia lamanya yang penuh tuntutan dan gengsi. Suatu hari, Iqbal berkata, "Kamu tahu, hidupku dulu selalu terasa sibuk, tapi kosong." Rina menatapnya dengan penuh perhatian. "Sekarang?" Iqbal tersenyum tipis. "Sekarang, lebih sederhana. Tapi entah kenapa, lebih nyata." Kata-kata itu membuat Rina terdiam sejenak. Ia tidak menyangka, kehadirannya, yang awalnya hanya bagian dari kontrak, bisa membawa perubahan seperti itu. Rutinitas harian mereka mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Sarapan bersama, berangkat kerja, pulang sore atau malam, makan malam sederhana. Namun di balik rutinitas itu, tumbuh kedekatan yang tidak tertulis. Mereka mulai saling mengenal, bukan sebagai suami istri kontrak, tapi sebagai dua manusia yang berbagi hidup. Tanpa disadari, rutinitas itu menjadi jembatan. Jembatan dari sekadar peran, menuju perasaan yang mulai tumbuh perlahan, hangat, dan semakin sulit untuk diabaikan. Masalah kecil. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan Iqbal dan Rina tidak selalu berjalan mulus. Di balik rutinitas yang mulai terasa nyaman, perbedaan kecil mulai muncul. Hal-hal sepele yang sebelumnya tidak terpikirkan, kini menjadi sumber gesekan kecil. Salah satunya soal kerapian. Rina terbiasa merapikan rumah setiap pagi. Ia tidak suka melihat barang berserakan. Baginya, rumah yang rapi membuat hati lebih tenang. Sebaliknya, Iqbal terbiasa meninggalkan jas di sofa, meletakkan kunci sembarangan, dan menaruh ponsel di mana saja. Suatu pagi, Rina menemukan jas Iqbal lagi-lagi tergeletak di sofa. "Mas Iqbal," katanya sambil menghela napas kecil. "Jasnya bisa digantung, nggak? Biar nggak kusut." Iqbal menoleh, sedikit kaget. "Oh, iya, lupa." Tapi kebiasaan itu terulang lagi, dan lagi. Sampai suatu hari, Rina tidak bisa menahan diri. "Mas selalu bilang lupa," katanya dengan nada sedikit kesal. "Aku capek bolak-balik beresin." Iqbal terdiam sejenak, merasa tersinggung, meski tahu Rina tidak bermaksud jahat. "Aku nggak bermaksud nyusahin," jawabnya. "Aku cuma belum terbiasa." Nada mereka sedikit meninggi. Suasana menjadi canggung. Namun, setelah beberapa detik, Iqbal justru tertawa kecil. "Kayaknya aku benar-benar anak manja, ya?" Rina terkejut, lalu tanpa sadar ikut tertawa. "Sedikit," katanya sambil tersenyum, "tapi masih bisa diperbaiki." Ketegangan itu pun mencair.
Masalah kecil lainnya muncul soal makanan. Iqbal terbiasa memesan makanan dari luar, sementara Rina lebih suka memasak sendiri. Kenapa sih harus masak? Tinggal pesan, kan lebih praktis, kata Iqbal suatu malam. Rina melipat tangan di dada, berpura-pura kesal. Masak itu bukan cuma soal makan, itu soal perhatian. Iqbal mengangkat alis. Perhatian. Iya, jawab Rina. Kalau aku masak, itu artinya aku peduli. Iqbal terdiam, lalu tersenyum kecil. Oke, aku kalah. Perdebatan-perdebatan kecil itu sering muncul. Soal lampu yang lupa dimatikan. Soal AC yang terlalu dingin. Soal jam tidur yang berbeda. Namun anehnya, hampir setiap pertengkaran kecil selalu berakhir dengan tawa. Entah karena salah satu dari mereka mengalah, atau karena mereka menyadari betapa sepele masalah itu. Di balik perbedaan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Mereka belajar berbicara. Mereka belajar mengalah. Mereka belajar memahami. Iqbal mulai sadar, hidup bersama bukan soal siapa yang benar, tapi soal bagaimana mereka menyesuaikan diri. Rina pun mulai belajar bahwa tidak semua hal harus sempurna. Masalah kecil itu, yang awalnya terasa mengganggu, justru menjadi jembatan. Jembatan yang membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Dan di sela-sela tawa setelah pertengkaran kecil itu, ada satu perasaan yang semakin sulit disangkal. Mereka tidak lagi hanya tinggal bersama. Mereka mulai benar-benar hidup bersama. Saat pertama tertawa bersama. Ada satu malam yang tanpa mereka sadari menjadi titik kecil yang mengubah suasana di antara mereka. Malam itu hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit, membuat rumah besar itu terasa sunyi dan gelap. Rina menyalakan lilin kecil di ruang tamu. Cahaya temara menciptakan suasana yang berbeda, lebih hangat, lebih dekat. Iqbal duduk di lantai, bersandar di sofa. Rina ikut duduk di seberangnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Kayak lagi di film, kata Iqbal sambil tersenyum kecil. Rina tertawa pelan. Film romantis murahan. Iqbal terkekeh. Bisa jadi. Mereka mulai bercerita. Awalnya hal-hal ringan. Tentang kejadian lucu di kantor. Tentang pelanggan aneh yang pernah Rina temui saat bekerja. Tentang kebiasaan aneh Iqbal waktu kecil. Dulu aku takut banget sama cicak, kata Iqbal. Rina langsung tertawa. Serius? Kamu? Yang kelihatannya sok berani. Iqbal mengangkat bahu. Sampai sekarang juga masih, sebenarnya. Tawa Rina pecah lebih lepas. Tawa yang tidak dibuat-buat. Tawa yang jarang muncul di awal pernikahan mereka. Giliran Rina bercerita tentang hidup di kos, tentang tetangga yang suka nyetel musik keras tengah malam, tentang kompor rusak yang pernah membuat dapurnya penuh asap. Iqbal mendengarkan dengan serius, tapi sesekali tertawa karena cara Rina bercerita yang polos dan jujur. Untuk pertama kalinya, mereka tidak sedang memainkan peran, tidak sedang menjadi suami istri di depan orang. Mereka hanya menjadi Iqbal dan Rina. Tawa itu terasa menular. Satu cerita memancing cerita lain. Satu tawa memancing tawa berikutnya. Rumah yang biasanya terasa besar dan sunyi, malam itu terasa lebih kecil, lebih hangat. Iqbal menyadari sesuatu yang aneh. Ia jarang tertawa seperti ini. Tawa tanpa beban. Tawa tanpa memikirkan citra, tuntutan, atau harapan orang lain. Kamu bikin rumah ini beda, kata Iqbal tanpa sadar. Rina terdiam sejenak. Beda gimana? Lebih hidup, jawab Iqbal jujur. Rina tersenyum kecil. Ada kehangatan di dadanya. Bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai seseorang yang merasa kehadirannya berarti. Sejak malam itu, tawa mulai menjadi bagian dari keseharian mereka. Di dapur, di ruang tamu, di sela-sela obrolan ringan sebelum tidur. Tawa yang dulu jarang muncul, kini menjadi rutin.
Tawa yang menghapus jarak. Tawa yang perlahan mengubah hubungan mereka. Dan tanpa mereka sadari, di balik tawa-tawa itu, perasaan mulai tumbuh. Pelan. Dan semakin sulit untuk disebut sekadar bagian dari kontrak. Momen manis di rumah. Pagi itu rumah besar yang biasanya terasa sepi, kini dipenuhi aroma masakan. Dari kamar, Iqbal sudah bisa mencium wangi bawang goreng dan tumisan yang menguar lembut. Ia terdiam sejenak di depan pintu kamar, mendengarkan suara panci dan wajan yang beradu pelan, diselingi langkah kaki Rina yang ringan di dapur. Entah sejak kapan, rutinitas kecil seperti ini mulai terasa berbeda baginya. Iqbal berjalan pelan menuju dapur. Dari ambang pintu, ia melihat Rina mengenakan celemek sederhana, rambutnya diikat asal, wajahnya sedikit berkeringat karena uap panas. Tangannya cekatan mengaduk masakan, sesekali mencicipi, lalu mengangguk kecil seolah menilai rasa. Harusnya cukup asin, gumam Rina pada dirinya sendiri. Iqbal tersenyum tanpa sadar. Pemandangan itu terasa hangat, bukan seperti rumah mewah yang selama ini ia tempati, tapi seperti rumah sungguhan, yang hidup, yang punya aroma, suara, dan kehangatan. "Kamu dari tadi di situ?" tanya Rina, terkejut saat menyadari kehadiran Iqbal. Iqbal menggaruk tengkuknya kecil. "Iya, aku nggak mau ganggu. Tapi, baunya enak." Rina tersenyum tipis. "Aku cuma masak sederhana. Kamu pasti terbiasa makanan restoran mahal." "Justru ini lebih enak," jawab Iqbal jujur. "Rasanya beda." Rina terdiam sejenak, lalu kembali mengaduk masakan. Tapi senyum kecil tak bisa ia sembunyikan. Setelah sarapan, Rina mulai merapikan rumah. Ia mengelap meja, menyusun bantal sofa, dan membuka tirai agar cahaya matahari masuk. Iqbal yang biasanya membiarkan para asisten mengurus segalanya, kini hanya duduk memperhatikan. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia melihat bagaimana Rina memperlakukan rumah itu seperti rumahnya sendiri, bukan sekadar tempat tinggal sementara. Ia menata vas bunga kecil di sudut ruang tamu, merapikan rak sepatu Iqbal, bahkan melipat jaket Iqbal yang tergeletak sembarangan. "Kamu nggak capek?" tanya Iqbal. Rina menggeleng. "Aku terbiasa. Dulu di kos, semua aku kerjakan sendiri. Rasanya aneh kalau cuma duduk." Iqbal terdiam. Kata-kata sederhana itu terasa menampar halus hatinya. Ia teringat betapa mudahnya hidupnya selama ini, betapa banyak hal yang selalu disiapkan orang lain untuknya. "Kalau kamu mau, kamu bisa minta asisten," katanya. Rina tersenyum lembut. "Aku nggak keberatan. Lagi pula, aku suka rumah yang rapi karena aku sendiri yang merapikannya." Iqbal menatapnya lebih lama dari yang ia sadari. Ada ketulusan dalam cara Rina berbicara. Tidak dibuat-buat. Tidak ada kepentingan selain ingin melakukan yang terbaik. Di sore hari, Iqbal melihat Rina duduk di lantai ruang keluarga, melipat pakaian. Ia ikut duduk tanpa banyak bicara, mengambil satu tumpuk kaos dan mulai melipat. "Kamu ngapain?" tanya Rina, heran. "Bantuin," jawab Iqbal singkat. Rina tertawa kecil. "Tuan muda sekarang lipat baju." Iqbal ikut tersenyum. "Jangan ejek. Aku lagi belajar hidup normal." Tawa kecil mereka memenuhi ruangan. Tawa yang sederhana, tapi terasa tulus. Di dalam hati, Iqbal merasakan sesuatu yang hangat. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Rina bukan hanya soal kontrak. Bukan hanya soal syarat warisan. Ada rasa nyaman. Ada ketenangan. Ada kehangatan yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu tidak terasa seperti penjara mewah. Rumah itu mulai terasa seperti rumah. Dan tanpa ia sadari, hatinya mulai terikat pada wanita sederhana yang awalnya hanya ia anggap sebagai bagian dari sebuah kesepakatan. Kejutan dari Iqbal.
Pagi itu Rina bangun lebih awal dari biasanya. Ia berniat menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi saat keluar kamar, ia mendapati rumah masih sepi. Tidak terdengar suara langkah Iqbal. Tidak ada aktivitas di ruang makan. Biasanya juga dia sudah bangun. Gumamnya pelan. Rina mengangkat bahu, lalu menuju dapur. Namun, begitu ia menyalakan lampu dapur, ia terdiam. Di atas meja makan, terletak sebuah vas kecil berisi bunga segar. Bukan bunga mahal yang besar dan mencolok, tapi bunga sederhana dengan warna lembut. Di sampingnya, ada sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado polos, rapi namun sederhana. Rina mematung beberapa detik. "Ini, buat siapa?" bisiknya. Walau di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Iqbal muncul dari arah ruang kerja, sedikit canggung. Ia mengenakan kemeja kasual, rambutnya masih sedikit basah, seolah baru saja mandi. "Itu, buat kamu," katanya pelan. Rina menoleh. "Buat aku." Iqbal mengangguk. "Iya, gak ada acara khusus sih. Aku cuma pengin." Rina mendekat ke meja, menatap bunga itu. Tangannya menyentuh kelopak bunga dengan hati-hati. Seakan takut bunga itu akan hilang jika ia menyentuhnya terlalu keras. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Rina lirih. Iqbal menarik napas dalam. "Aku lihat kamu selalu sibuk ngurus rumah, masak, bersin ini itu. Aku jarang bilang terima kasih. Jadi, ini caraku." Rina terdiam. Dadanya terasa hangat. Bukan karena nilai hadiah itu, tapi karena perhatian yang terselip di baliknya. Ia membuka kotak kecil itu perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah gantungan kunci berbentuk rumah kecil, sederhana namun manis. Rina tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. "Ini lucu. Kenapa gantungan kunci?" Iqbal tersenyum kikuk. "Aku mikir, kamu bikin rumah ini terasa lebih hidup. Jadi aku nemu yang bentuk rumah. Aku rasa cocok." Kata-kata itu membuat Rina terdiam lebih lama. Ia menunduk, menahan perasaan yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. "Terima kasih, Iqbal," ucapnya tulus. "Aku nggak pernah dapat kejutan kayak gini sebelumnya." Iqbal terkejut. "Serius?" Rina mengangguk. "Iya. Dulu, hidup aku ya cuma mikirin besok makan apa, bayar kos, bayar listrik. Hal-hal kecil kayak bunga, jarang banget aku rasain." Iqbal merasakan dadanya sedikit sesak. Ada rasa bersalah bercampur empati. "Mulai sekarang," kata Iqbal pelan tapi tegas, "kamu nggak sendirian." Rina menatapnya. Tatapan mereka bertemu, lebih lama dari biasanya. Ada keheningan yang nyaman, namun juga penuh perasaan yang belum mereka ucapkan. Rina lalu tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Kamu bikin aku jadi baper, tahu?" Iqbal terkekeh kecil. "Maaf, aku juga nggak biasa bikin kejutan." "Tapi, aku suka," jawab Rina jujur. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat jantung Iqbal berdetak lebih cepat. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Lebih hangat, lebih penuh senyum. Dan di antara kontrak yang tertulis dingin, mulai tumbuh perasaan yang tak pernah mereka rencanakan. Perasaan yang pelan-pelan mengubah hubungan pura-pura menjadi sesuatu yang nyata. Rina merasakan perhatian Iqbal. Sejak kejutan kecil itu, Rina mulai merasakan perubahan yang nyata dalam sikap Iqbal. Perubahan yang tidak besar, tidak mencolok, tapi konsisten. Dan justru karena itulah, perubahan itu terasa lebih berarti. Iqbal mulai memperhatikan hal-hal kecil. Jika Rina terlihat lelah, Iqbal akan berkata, "Istirahat aja, biar aku yang bersin." Jika Rina lupa makan karena sibuk, Iqbal akan mengingatkan dengan nada lembut, bukan perintah. Jika Rina terlihat murung, Iqbal tidak memaksa bertanya, tapi duduk di dekatnya, menemani dalam diam. Rina mulai merasa aman.
Bukan sekadar aman secara finansial, tapi aman sebagai seorang perempuan yang diperhatikan, didengar, dan dihargai. Suatu sore, Rina duduk di sofa sambil memijat bahunya sendiri. Iqbal yang baru pulang kerja memperhatikannya. "Kamu capek?" tanya Iqbal. Rina tersenyum kecil. "Sedikit. Bersih-bersih tadi agak kebanyakan." Tanpa banyak bicara, Iqbal pergi ke dapur dan mengambil segelas air hangat. Ia meletakkannya di depan Rina. "Minum dulu," katanya. Hal sederhana itu membuat hati Rina menghangat. Ia menatap Iqbal beberapa detik sebelum mengambil gelas itu. "Terima kasih," ucapnya pelan. Iqbal mengangguk. "Jangan sungkan sama aku." Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Rina, maknanya besar. Dulu, ia selalu merasa sungkan. Sungkan merepotkan. Sungkan meminta. Sungkan berharap. Sekarang, bersama Iqbal, perasaan sungkan itu perlahan menghilang. Di dalam hati, Rina mulai menyadari sesuatu yang membuatnya takut sekaligus bahagia. Kontrak itu terasa semakin tidak penting. Ia masih ingat jelas. Awalnya semua ini hanya soal uang, soal bertahan hidup. Tapi kini, ia mulai menunggu kepulangan Iqbal. Mulai peduli dengan suasana hatinya. Mulai merasa rindu jika Iqbal pulang lebih malam dari biasanya. Suatu malam, saat mereka menonton televisi bersama, Rina tanpa sadar tertidur di sofa. Kepalanya sedikit miring. Iqbal yang melihat itu tidak membangunkannya. Ia mengambil selimut kecil dan menyelimutkan Rina dengan hati-hati. Tangannya sempat berhenti sejenak, memperhatikan wajah Rina yang tertidur tenang. "Sejak kapan kamu jadi sepenting ini buat aku?" bisik Iqbal pelan, hampir tak terdengar. Rina tidak mendengar, tapi hatinya seolah tahu. Dalam tidurnya, bibir Rina sedikit tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak kontrak itu dimulai, Rina tidak lagi merasa seperti istri sementara. Ia mulai merasa seperti pulang, liburan bersama. Ide liburan itu datang tiba-tiba. Iqbal merasa pekerjaan mulai menumpuk, dan ia melihat Rina juga terlihat lebih lelah dari biasanya. Tanpa banyak pertimbangan, ia mengusulkan sesuatu yang tak pernah mereka rencanakan sebelumnya. "Kita pergi sebentar, yuk," kata Iqbal suatu malam. Rina mengangkat alis. "Pergi kemana?" "Keluar kota. Cuma 2 atau 3 hari. Biar kamu juga bisa istirahat." Rina terdiam. Ia jarang sekali berlibur. Dulu, liburan hanyalah mimpi yang terlalu mewah baginya. "Serius?" tanyanya ragu. Iqbal mengangguk. "Serius. Anggap aja, hadiah kecil buat kita." Kata "kita" membuat jantung Rina berdetak lebih cepat. Mereka berangkat ke sebuah kota pantai yang tenang. Hotelnya tidak terlalu mewah, tapi nyaman. Dari balkon kamar, mereka bisa melihat laut membentang luas, ombak bergulung pelan, dan langit yang biru. Hari pertama, mereka berjalan menyusuri pantai. Rina melepas sandal dan membiarkan kakinya menyentuh pasir. Ia tertawa kecil saat ombak kecil menyentuh pergelangan kakinya. "Dingin," serunya. Iqbal tersenyum melihatnya. "Kamu kayak anak kecil." "Biarin. Aku jarang ke pantai," jawab Rina sambil tertawa. Mereka membeli kelapa muda dan duduk di bawah payung pantai. Angin laut membuat rambut Rina sedikit berantakan. Iqbal tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. "Kenapa?" tanya Rina, menyadari tatapannya. "Enggak." Iqbal cepat mengalihkan pandangan. "Kamu kelihatan lebih santai." Rina tersenyum. "Karena kamu." Jawaban itu keluar begitu saja. Setelah mengatakannya, Rina sendiri terkejut. Wajahnya sedikit memerah. Iqbal terdiam. Dadanya terasa hangat, sekaligus berdebar. Malamnya, mereka makan malam di restoran kecil dekat pantai. Lampu-lampu kuning temaram, suara ombak sebagai latar,
dan angin sepau-sepau menciptakan suasana yang berbeda. Aku senang kamu ajak aku ke sini, kata Rina pelan. Aku merasa, hidup aku nggak cuma tentang bertahan lagi. Iqbal menatapnya serius. Kamu pantas lebih dari sekadar bertahan, Rin. Nama panggilan itu, Rin, keluar begitu alami. Rina menunduk, menahan senyum. Kamu juga pantas bahagia, Bal. Mereka saling menatap. Ada keheningan yang tidak canggung. Justru penuh perasaan yang semakin sulit mereka sembunyikan. Di kamar hotel, mereka duduk di balkon, memandangi bintang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata cinta. Tapi jarak di antara mereka terasa semakin dekat. Untuk pertama kalinya, Iqbal berpikir, bagaimana kalau kontrak ini benar-benar berakhir? Dan untuk pertama kalinya, Rina takut bukan karena kehilangan uang, tapi karena kemungkinan kehilangan Iqbal. Liburan singkat itu tidak hanya memberi mereka istirahat. Ia membuka hati mereka. Pelan, dalam, dan tak bisa lagi diabaikan. Kebersamaan yang tak terduga. Setelah liburan itu, suasana di antara Iqbal dan Rina berubah dengan cara yang halus, tapi nyata. Iqbal kembali ke rutinitas kantor. Rapat, target, tekanan. Semua kembali menumpuk. Tapi ada satu hal yang berbeda sekarang. Ia mulai rindu pulang. Dulu, rumah hanyalah tempat singgah, tempat tidur, tempat berganti pakaian. Tidak lebih. Sekarang, setiap sore, pikirannya melayang pada satu hal. Apakah Rina sudah pulang? Apakah dia sudah makan? Apakah dia sedang lelah? Tanpa sadar, Iqbal sering melirik jam. Masih jam 5, tapi rasanya lama, gumamnya di dalam mobil. Saat pintu rumah terbuka, hal pertama yang ia cari bukan lagi sunyi. Ia mencari suara. Suara langkah kecil. Suara Rina di dapur. Suara Rina memanggil namanya. Bal, kamu udah pulang. Kalimat sederhana itu membuat lelah Iqbal seolah luruh. Iya, jawabnya. Suaranya otomatis lebih lembut. Di sisi lain, Rina juga merasakan hal yang sama. Setiap sore, ia mulai menyiapkan teh atau makanan ringan tanpa sadar. Bukan karena kewajiban, tapi karena ia menunggu. Ia sering berdiri di dekat jendela, memperhatikan jam, menunggu suara mobil Iqbal masuk ke halaman. Kok aku jadi kayak gini, sih? Gumam Rina sambil tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Suatu malam, mereka duduk berdampingan di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar mereka tonton. Kamu kelihatan capek, kata Rina. Iqbal menghela napas. Iya, tapi entah kenapa, begitu sampai rumah, rasanya lebih ringan. Rina menoleh, karena rumahnya nyaman. Iqbal tersenyum kecil. Karena kamu ada. Rina terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba terlihat biasa saja, tapi matanya sedikit berkaca-kaca. Aku juga, ucap Rina jujur. Sekarang, aku nggak takut sendirian di rumah. Aku nunggu kamu pulang. Kejujuran itu membuat suasana menjadi hening. Tapi bukan hening yang canggung. Hening yang penuh makna. Mereka mulai menyadari sesuatu yang tak pernah mereka rencanakan. Kebersamaan yang awalnya hanya bagian dari kontrak, kini menjadi kebutuhan. Iqbal mulai menyadari bahwa ia bukan hanya butuh Rina sebagai istri di atas kertas. Ia butuh Rina sebagai rumah. Dan Rina mulai menyadari bahwa rasa aman yang ia rasakan bukan hanya karena uang atau atap di atas kepala, tapi karena seseorang yang pulang padanya. Di tengah kesadaran itu, ada satu hal yang belum mereka ucapkan. Satu kata yang masih mereka simpan rapat-rapat. Cinta. Pertanda cinta mulai tumbuh. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk pengakuan besar. Tidak ada kata cinta. Tidak ada janji. Perubahan itu datang lewat hal-hal kecil. Iqbal mulai memperhatikan kebiasaan Rina.
Ia tahu Rina tidak suka kopi terlalu pahit. Jadi ia selalu menambahkan sedikit gula sebelum memberikannya. Ia tahu Rina sering lupa membawa jaket saat udara dingin. Jadi Iqbal tanpa banyak bicara akan mengambilkan jaket dan meletakkannya di dekat Rina. Rina juga mulai memperhatikan Iqbal. Ia tahu Iqbal akan diam jika sedang banyak pikiran. Jadi ia tidak memaksa bicara. Ia hanya membuatkan teh hangat dan duduk di dekatnya, menemani tanpa banyak kata. Suatu pagi, Iqbal bersiap berangkat kerja. Ia mencari jam tangannya, tapi tidak menemukannya. "Rin, kamu lihat jam aku?" tanyanya. Rina menoleh dari dapur. "Di meja rias. Tadi aku lap. Kacanya kotor." Iqbal terdiam sesaat. Hal kecil itu menyentuhnya. "Kamu perhatiin banget hal-hal kecil," kata Iqbal. Rina tersenyum. "Aku cuma nggak mau kamu berangkat dengan barang kotor." Kalimat sederhana. Tapi bagi Iqbal, itu lebih dari sekadar perhatian. Itu kepedulian. Suatu malam, Rina terlihat sedikit pucat. Iqbal langsung menyadarinya. "Kamu kenapa? Kelihatan gak enak badan," katanya. "Sedikit pusing," jawab Rina pelan. Tanpa banyak tanya, Iqbal mengambil obat dan segelas air. Ia meletakkannya di depan Rina. "Minum dulu. Kalau masih pusing, kita ke dokter." Kata "kita" kembali muncul. Dan seperti biasa, kata itu membuat Rina merasa tidak sendirian. Rina menatap Iqbal. "Kamu berubah, ya?" Iqbal tersenyum kecil. "Mungkin. Atau mungkin. Aku baru sadar." "Sadar apa?" tanya Rina. Iqbal tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rina beberapa detik lebih lama. "Sadar kalau kamu penting," katanya akhirnya. Rina menunduk. Pipinya sedikit memanas. Hatinya berdebar tidak karuan. Malam itu, saat Rina sudah masuk kamar, Iqbal masih duduk di ruang tamu, memikirkan satu hal. Sejak kapan ia mulai peduli sedalam ini? Sejak kapan ia mulai takut jika Rina sedih? Sejak kapan rumah terasa kosong jika Rina tidak ada di sekitarnya? Di kamar, Rina juga memandangi langit-langit, memeluk bantal. Ia mencoba mengingatkan dirinya tentang kontrak, tentang batasan, tentang awal mula semua ini. Tapi perasaannya tidak peduli pada aturan. Tanpa mereka sadari, cinta tidak lagi mengetuk pintu. Ia sudah masuk, pelan, tenang, dan mulai mengisi ruang-ruang hati yang sebelumnya kosong. Konflik kecil. Hari itu terasa berbeda bagi Rina. Iqbal tampak sibuk sejak pagi, menyiapkan dokumen dan rapat penting. Namun, ada satu hal yang membuat Rina sedikit terganggu. Salah satu klien Iqbal datang ke rumah untuk membicarakan proyek baru. Seorang wanita muda, cantik, dan percaya diri. Rina mencoba tenang. "Ini cuma urusan kerja," bisiknya pada diri sendiri. Tapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ketika Iqbal membuka pintu dan menyambut klien itu, Rina berdiri di dapur, menyiapkan teh. Ia melihat Iqbal tersenyum hangat kepada wanita itu, membicarakan proyek dengan antusias. Nada suara Iqbal berbeda, lebih lembut, lebih ramah. Sebuah rasa aneh merayap di dada Rina. Cemburu. Ia berusaha menutupi perasaannya, tapi matanya sulit lepas dari interaksi mereka. "Rina, ini Mbak Clara, klien yang aku ceritakan kemarin," kata Iqbal sambil memperkenalkan Rina. "Senang bertemu denganmu," kata Rina dengan suara yang sedikit dipaksakan ramah. Mbak Clara tersenyum manis, tapi pandangan Rina tidak lepas dari sorot matanya. Setiap tawa kecil Iqbal, setiap gesture hangatnya, terasa menusuk sedikit hati Rina. Saat percakapan berlangsung di ruang tamu, Rina berdiri di dapur, mencoba fokus pada teh panas yang ada di tangannya. Tapi pikirannya terus melayang. Ia merasa canggung, bahkan iri. Ia sadar, perasaannya terhadap Iqbal sudah jauh lebih dalam daripada yang ia sadari. Iqbal sesekali menoleh ke dapur, melihat Rina. Ia tersenyum,
mengira Rina hanya memperhatikan teh. Ia tidak tahu ada perasaan cemburu kecil yang menggerogoti hati istrinya, meski hanya sebentar. Setelah Mbak Clara pamit, Rina menenangkan diri di kamar. Ia menunduk, memeluk bantal. "Kenapa aku cemburu gitu sih? Ini kan kontrak," gumamnya. Namun hatinya tidak bisa berdusta. Ia mulai menyadari satu hal. Iqbal bukan lagi hanya sekadar suami kontrak. Ia peduli, bahkan rindu. Dan rasa itu tumbuh terlalu cepat untuk diabaikan. Malamnya, saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Rina mencoba menyembunyikan rasa cemburu tadi. Tapi tatapannya terkadang menyelinap ke arah Iqbal, mencari reaksi, berharap melihat hal yang sama, perhatian khusus, hanya untuknya. Iqbal menangkap tatapan itu. "Ada apa, Rin?" tanyanya lembut. Rina menelan ludah. "Nggak ada, cuma capek aja." Iqbal tersenyum, tapi matanya tetap mengamati. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya bergejolak di hati Rina. Yang ia tahu, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Rina menatapnya malam itu. Lebih intens, lebih dalam, dan membuat dadanya berdebar aneh. Kontrak itu masih mengikat mereka di atas kertas. Namun di hati, sesuatu mulai bergeser. Cemburu kecil itu, meski sederhana, menjadi pertanda nyata. Perasaan mereka bukan lagi sekadar kesepakatan. Dan untuk pertama kalinya, Iqbal merasakan satu hal yang sama. Rasanya ia ingin Rina merasa aman, bahagia, dan hanya untuknya. Percakapan hati ke hati. Malam itu, rumah terasa tenang. Lampu-lampu temaram di ruang tamu menciptakan suasana hangat. Hujan rintik-rintik di luar menambah kedamaian, seolah memberi mereka waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas sehari-hari. Iqbal duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat. Rina duduk di sebelahnya, lutut ditekuk, selimut tipis melingkari bahunya. Ada keheningan yang nyaman, tapi terasa berbeda dari biasanya. Bukan canggung, tapi hangat, penuh rasa ingin tahu dan kejujuran. "Aku nggak pernah cerita banyak soal masa lalu." "Ya," kata Rina pelan, menatap teh di tangannya. Iqbal menggeleng. "Nggak apa-apa. Aku mau dengar kalau kamu mau cerita." Rina menarik napas dalam. "Dulu, hidupku sederhana banget. Kos kecil, kerja serabutan, dan selalu takut nggak cukup uang buat kebutuhan sehari-hari. Aku selalu mikir besok makan apa, bayar kos, bayar listrik. Nggak pernah punya waktu mikirin hal lain." Iqbal menatapnya. Matanya lembut, tidak menghakimi. "Aku dulu nggak pernah tahu rasanya hidup begitu. Aku terbiasa dikasih segalanya. Tapi, entah kenapa, rasanya kosong." Rina menoleh ke arah Iqbal, kaget dengan kejujuran itu. "Kamu nggak bahagia?" Iqbal menghela napas panjang. "Bahagia? Iya, kalau dilihat orang lain. Tapi aku nggak bebas. Semua selalu dikontrol orang tua. Aku nggak bisa memilih banyak hal untuk diriku sendiri." Mata mereka bertemu. Ada keheningan sejenak, tapi tidak canggung. Ada pengertian yang lahir dari cerita sederhana itu. Dua orang dengan latar berbeda, tapi sama-sama merasakan kekosongan. "Makanya, awalnya aku nggak yakin sama kontrak ini," kata Iqbal akhirnya. "Aku pikir aku cuma butuh uang dan warisan. Tapi, aku nggak sadar. Aku mulai peduli sama kamu, Rin. Lebih dari yang seharusnya." Rina menelan ludah. Hatinya berdebar. Aku juga mulai merasakannya," katanya pelan. "Awalnya cuma sekadar kontrak, tapi sekarang aku nyaman dan takut kehilangan kamu, Bal." Iqbal menunduk sebentar, menatap tangan mereka yang hampir bersentuhan di atas selimut. "Aku nggak pernah nyangka kalau aku bisa peduli sedalam ini." Rina tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Aku juga nggak nyangka. Tapi rasanya nyaman, Bal. Rasanya seperti pulang." Mereka berdua duduk diam, membiarkan kata-kata itu meresap.
Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan, hanya kehangatan yang mengalir di antara mereka. Tapi keheningan itu berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Untuk pertama kalinya, Iqbal benar-benar menyadari perasaannya. Ini bukan sekadar kontrak. Ini bukan sekadar rutinitas atau kesepakatan. Ini cinta. Dan Rina pun, di hatinya, merasakan hal yang sama. Cinta yang perlahan tumbuh, bukan karena dipaksa, tapi karena perhatian, kehangatan, dan kebersamaan yang mereka bagi. Malam itu menjadi titik balik. Titik di mana kontrak mulai memudar di hati mereka, digantikan perasaan yang nyata, hangat, dan murni. Dan tanpa disadari, hati mereka mulai berbicara dengan jujur. Mereka ingin tetap bersama, bukan karena keharusan, tapi karena cinta. Keintiman emosional. Beberapa hari setelah percakapan hati ke hati itu, rumah terasa berbeda bagi Iqbal dan Rina. Ada getaran halus dalam cara mereka saling menatap, cara mereka berbicara, bahkan cara mereka duduk berdampingan di ruang tamu. Iqbal mulai lebih terbuka. Ia tidak lagi menahan diri untuk berbagi hal-hal kecil, tentang pekerjaannya, tentang harapan, bahkan tentang ketakutannya sendiri. Setiap cerita yang ia bagikan, Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum, sesekali meletakkan tangan di lengan Iqbal sebagai tanda pengertian. Suatu sore, Iqbal duduk di sofa sambil menatap dokumen pekerjaan. Rina duduk di sampingnya, tanpa sengaja menyentuh tangannya saat merapikan kertas yang tercecer. Iqbal menatap sentuhan itu lebih lama dari biasanya, lalu menatap Rina. "Rin," katanya pelan, "aku senang kamu ada di sini. Aku nggak pernah merasa rumah ini sebegini hangat." Rina menunduk, pipinya memerah. "Aku juga, Bal. Aku merasa dicintai dengan tulus." Kata-kata itu membuat Iqbal tersenyum, lebih lebar dari biasanya. Ia menggeser sedikit kursinya mendekat. Tangan mereka kini benar-benar bersentuhan. Sentuhan itu sederhana, tapi bagi mereka terasa dalam, menghapus jarak kontrak yang selama ini membatasi. Hari-hari berikutnya, keintiman emosional itu semakin terasa. Mereka mulai berbagi hal-hal kecil yang biasanya disembunyikan, kebiasaan aneh masing-masing, ketakutan kecil yang sebelumnya tak pernah diungkapkan, mimpi-mimpi yang selama ini hanya disimpan sendiri. Iqbal mulai menyadari, setiap kali Rina tersenyum padanya, hatinya bergetar. Setiap kali Rina mendengarkan keluhannya, hatinya terasa ringan. Ia tidak lagi menunggu kontrak atau syarat warisan. Ia hanya menunggu Rina. Rina, di sisi lain, mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, ia berhenti berpikir soal kontrak, soal batasan, soal keharusan. Hatinya terasa ringan, aman, dan dicintai dengan tulus. Mereka mulai tidur lebih dekat, tidak karena kewajiban, tetapi karena rasa nyaman. Tidak ada kata kontrak yang mengikat di malam itu, hanya kehangatan dan keintiman yang lahir dari saling percaya. Suatu malam, Iqbal menatap wajah Rina yang tertidur. Ia mengusap rambutnya lembut. "Rin, aku nggak tahu sejak kapan aku mulai. Nggak bisa lepas dari kamu," bisiknya hampir bergetar. Rina, meski masih setengah tidur, tersenyum. Hatinya seolah menjawab sendiri. "Aku juga, Bal, aku juga." Dan di saat itu, sesuatu berubah selamanya. Kontrak di atas kertas masih ada, tapi hati mereka sudah melewati batas itu. Mereka kini bukan lagi sekadar suami istri kontrak. Mereka mulai menjadi pasangan yang saling mencintai, dengan tulus, pelan, dan penuh kehangatan. Keluarga Iqbal. Seiring berjalannya waktu, Rina semakin dekat dengan keluarga Iqbal. Awalnya ia merasa canggung, selalu khawatir salah tingkah atau tidak sesuai ekspektasi keluarga kaya itu. Tapi perhatian dan kehangatan mereka perlahan membuatnya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Suatu akhir pekan, keluarga Iqbal mengundang Rina untuk makan siang bersama di rumah orang tuanya.
Ibunya tersenyum hangat begitu melihat Rina masuk. "Rin, duduk di sini," kata ibunya sambil menunjuk kursi dekat Iqbal. "Kami senang kamu ikut makan bersama." Rina tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Bu. Aku senang bisa ikut." Ayah Iqbal, yang awalnya skeptis terhadap istri kontrak anaknya, kini tersenyum lembut. Ia menyadari kehangatan dan perhatian Rina terhadap keluarga, dan mulai menerima Rina sepenuhnya. "Rina, masakannya selalu enak ya?" puji Ibu Iqbal saat Rina membantu menata hidangan. "Kamu punya bakat alami." Rina tersipu. "Ah, Bu, cuma masak sederhana saja." Saudara Iqbal juga ramah dan hangat. Mereka sering mengajaknya bercanda, ikut dalam obrolan ringan, bahkan kadang menemaninya belanja kecil di kota. Setiap kali Rina tersenyum atau tertawa, Iqbal menatapnya dengan perasaan hangat, bahwa orang-orang yang dicintainya juga mencintai wanita yang ia sayangi. Suatu sore, setelah makan bersama, Iqbal dan Rina duduk di teras sambil menikmati teh. "Rin, aku senang kamu diterima di keluarga ini," kata Iqbal pelan, menatap Rina. Rina tersenyum. Matanya berbinar. "Aku juga senang, Bal. Awalnya aku takut nggak cocok. Tapi mereka benar-benar sayang sama aku." Iqbal menggenggam tangan Rina. "Itu karena kamu tulus, Rin. Mereka bisa merasakan itu." Rina merasa hatinya hangat. Bukan hanya karena perhatian Iqbal, tapi juga karena keluarga Iqbal membuatnya merasa memiliki rumah, memiliki tempat di hati mereka. Ia bukan lagi seorang istri kontrak yang masuk ke dalam rumah orang kaya. Ia benar-benar menjadi bagian dari keluarga, dicintai tanpa syarat. Momen itu membuat Iqbal tersadar. Ia tahu, cinta yang ia rasakan untuk Rina semakin nyata. Bukan sekadar karena kebersamaan sehari-hari atau kontrak, tapi karena orang yang ia cintai juga dicintai oleh orang-orang terpenting dalam hidupnya. Malam itu, sebelum tidur, Iqbal memeluk Rina dari belakang. "Rin, aku senang keluarga aku menyayangimu. Tapi aku lebih senang. Kamu adalah bagian dari hidupku." Rina menoleh, tersenyum lembut. "Aku juga bahagia, Bal. Bahagia bisa berada di sini, denganmu dan keluargamu." Dan di saat itu, ikatan mereka semakin kuat. Tidak hanya antara Iqbal dan Rina, tapi juga dengan keluarga yang menyayangi mereka berdua. Kehangatan itu menjadi fondasi cinta mereka, bukan kontrak, tapi ikatan hati yang murni. Merasakan cinta sejati. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara hujan ringan di luar dan detak jam di ruang tamu. Iqbal dan Rina duduk bersebelahan di sofa, saling menatap tanpa kata. Ada perasaan yang sudah lama menumpuk, tapi belum pernah diucapkan dengan jelas. Iqbal menarik napas dalam. "Rin, aku nggak bisa lagi berpura-pura. Aku cinta sama kamu." Rina menatapnya terkejut, lalu matanya mulai berkaca-kaca. "Bal, aku juga. Aku cinta sama kamu," jawabnya dengan suara gemetar. Kata-kata itu seolah membuka pintu yang selama ini tertutup. Semua ketakutan, semua ragu, semua kontrak yang membatasi mereka, hilang begitu saja. Tinggal ada kejujuran. Tinggal ada cinta. Iqbal meraih tangan Rina, menggenggamnya erat tapi lembut. "Aku nggak peduli kontrak ini selesai atau belum. Aku cuma peduli sama kamu. Selamanya." Rina tersenyum sambil menunduk, menahan perasaan yang membuncah di dadanya. "Aku juga, Bal. Aku nggak ingin lagi berpura-pura. Aku ingin kita benar-benar bersama." Hujan di luar seolah menambah romantisme malam itu. Tanpa sadar, mereka saling mendekat. Perlahan, Iqbal memeluk Rina. Rina menempelkan kepalanya di dada Iqbal, merasakan detak jantungnya yang hangat dan stabil. "Rasanya, aku nggak pernah sebahagia ini sebelumnya," bisik Iqbal. "Aku juga," jawab Rina.
Aku merasa, pulang, Bal, pulang ke hatimu. Mereka berdua tertawa kecil, campuran antara kebahagiaan dan lega, merasakan cinta yang tumbuh begitu murni dan tulus. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi batasan. Hanya mereka berdua, saling mencintai sepenuh hati. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka tidak lagi menjadi pasangan kontrak. Mereka menjadi suami istri yang benar-benar saling mencintai. Dan untuk pertama kalinya, Iqbal dan Rina merasakan sesuatu yang berbeda. Cinta sejati. Hati mereka bersatu, pelan tapi pasti. Menyadari kontrak hampir berakhir. 1 tahun berlalu begitu cepat. Iqbal dan Rina duduk di ruang keluarga, melihat kalender di dinding yang menandakan tanggal hampir berakhirnya kontrak pernikahan mereka. Hati mereka terasa campur aduk, lega, bahagia, tapi juga sedikit haru. Rina menatap tumpukan kertas kontrak yang dulu mereka tanda tangani di atas meja. Kontrak itu kini tampak kaku dan dingin, sangat kontras dengan apa yang mereka rasakan sekarang. Hangat, hidup, dan tulus. Bal, sudah hampir setahun, ya, kata Rina pelan. Matanya menatap Iqbal dengan campuran rindu dan senyum. Iqbal mengangguk, memegang tangan Rina. Iya, Rin, dan aku nggak pernah merasa setahun ini begitu berarti sebelumnya. Mereka saling menatap, menyadari bahwa kontrak itu dulu hanyalah alasan untuk bertemu. Tapi sekarang, mereka saling mencintai sepenuhnya. Iqbal mengambil kontrak itu, menatapnya sejenak, lalu menyerahkan pena kepada Rina. Aku rasa, sudah waktunya kita lakukan sesuatu. Rina tersenyum tipis, mengerti maksudnya. Dengan lembut, ia menyobek 1 lembar kontrak, lalu yang lain, hingga kertas itu menjadi potongan-potongan kecil. Mungkin ini simbol yang tepat, kata Iqbal sambil tersenyum. Kontrak itu sudah selesai, tapi perasaan kita justru baru mulai. Rina menggenggam tangan Iqbal lebih erat. Iya, Bal, aku nggak lagi merasa terikat oleh kontrak. Aku mau kita bersama, karena cinta, bukan kewajiban. Iqbal menatap wajah Rina, melihat mata yang berbinar dan bibir yang tersenyum hangat. Hatinya terasa penuh. Seolah seluruh tekanan dan ketakutan yang pernah ada lenyap begitu saja. Mau kita mulai bab baru, Rin? Tanya Iqbal lembut. Ya, bab yang cuma kita berdua yang tulis, jawab Rina. Matanya bersinar penuh keyakinan. Mereka saling memeluk. Kali ini bukan pelukan, kontrak, atau pura-pura, tapi pelukan dari hati yang benar-benar saling mencintai. Potongan kertas kontrak bertebaran di lantai. Tapi simbol itu tak lagi penting. Yang penting kini hanyalah satu hal. Mereka memilih cinta yang murni, tanpa batasan, tanpa syarat. Dan di sana, dalam pelukan itu, Iqbal dan Rina tersenyum. 1 tahun kontrak telah berakhir. Dan hidup baru mereka sebagai pasangan yang saling mencintai baru saja dimulai. Persiapan warisan. Pagi itu, suasana rumah Iqbal terasa tenang tapi penuh kegembiraan. Orang tua Iqbal datang dengan senyum hangat, membawa dokumen-dokumen untuk mencairkan warisan sesuai kesepakatan 1 tahun yang lalu. Iqbal, Rin, semuanya sudah siap, kata ayahnya sambil menyerahkan berkas. Ini waktunya warisan kalian resmi dicairkan. Iqbal menatap berkas itu sebentar, lalu meletakkannya di atas meja tanpa tergesa-gesa. Rina duduk di sampingnya, tersenyum lembut, menyadari apa yang dipikirkan suaminya. Bal, kamu nggak ingin buka sekarang? Tanya Rina, heran melihat Iqbal tampak tenang. Iqbal menggeleng, memegang tangan Rina. Aku, jujur, Rin, uang ini penting dulu, tapi sekarang, aku nggak peduli lagi. Yang penting kita tetap bersama, bahagia, dan punya keluarga yang saling menyayangi. Rina tersenyum. Hatinya hangat. Aku juga begitu. 1 tahun lalu aku takut hidup kita cuma soal kontrak dan uang. Tapi sekarang, aku merasa kaya, Bal.
Kaya karena cinta kita. Orang tua Iqbal menatap mereka berdua dengan kagum. Mereka bisa melihat perubahan yang nyata. Dari awalnya sekadar kewajiban dan syarat warisan, kini cinta dan kebahagiaan menjadi prioritas utama anaknya. Iqbal, Rin, kalian berdua sudah dewasa, kata Ibu Iqbal pelan. Kita senang melihat kalian saling mencintai, bukan hanya sekadar menjalani kewajiban. Iqbal tersenyum. Terima kasih, Bu, Pak. Warisan ini bukan lagi yang paling penting buat kami. Yang lebih penting adalah kita punya hidup bersama, bahagia dan saling mendukung. Rina menatap Iqbal dengan mata berbinar. Ya, kita nggak lagi butuh kontrak atau syarat. Kita punya satu sama lain. Itu cukup. Mereka berdua berdiri, merangkul satu sama lain, sambil melihat orang tua Iqbal tersenyum puas. Dokumen warisan tetap ada di meja, tapi bagi Iqbal dan Rina, itu hanyalah simbol dari masa lalu yang mereka lewati bersama. Yang benar-benar penting kini adalah cinta yang tulus, kebersamaan yang murni, dan hidup yang mereka pilih sendiri. Hari itu, mereka menyadari satu hal, uang bisa datang dan pergi, tapi kebahagiaan yang lahir dari hati, itu tak ternilai harganya. Dan dengan tangan saling menggenggam, Iqbal dan Rina menatap masa depan. Masa depan yang mereka tulis sendiri, tanpa kontrak, tanpa tekanan, hanya cinta yang nyata. Kontrak berakhir. Hari itu datang dengan tenang. 1 tahun kontrak pernikahan yang pernah mereka tanda tangani kini resmi berakhir. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada seremoni formal, hanya kalender di dinding yang menandakan tanggal terakhir. Iqbal dan Rina duduk di ruang tamu, saling menatap. Tidak ada rasa canggung, tidak ada ketegangan. Yang ada hanyalah kedamaian dan senyum hangat. Rin, hari ini, kontrak kita resmi selesai, kata Iqbal pelan, memegang tangan Rina. Rina tersenyum, matanya berbinar. Iya, Bal, tapi rasanya nggak ada yang berubah, kan? Iqbal mengangguk. Iya, karena yang sebenarnya penting, bukan kontrak, tapi kamu. Selama ini dan selamanya. Mereka tertawa kecil, bahagia, karena kata-kata itu menegaskan apa yang selama ini mereka rasakan. Tidak ada aturan yang membatasi mereka lagi. Tidak ada kesepakatan finansial atau syarat yang mengikat. Hanya cinta murni yang tumbuh dari hati. Rina menempelkan kepalanya di bahu Iqbal. Aku senang, Bal. Kita bisa benar-benar bersama tanpa ada yang mengatur. Tanpa kontrak, tanpa syarat. Iqbal membalas pelukannya lebih erat. Aku juga, Rin. Sekarang kita bisa hidup sesuai hati kita sendiri. Dan aku ingin selalu di sisimu. Di mata mereka, kontrak itu hanyalah masa lalu, awal yang membawa mereka pada sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan, perhatian, dan cinta yang tulus. Mereka duduk bersama, menikmati waktu yang tenang, memandangi hujan ringan di luar jendela. Tanpa kata-kata panjang, tanpa janji yang dipaksakan, mereka tahu satu hal. Hubungan mereka tidak lagi didasarkan pada kontrak. Tidak lagi dibatasi waktu atau syarat. Yang ada hanyalah satu sama lain. Dan cinta yang murni, hangat, dan abadi. Di hari itu, Iqbal dan Rina tersenyum, menyadari. Kontrak memang berakhir. Tapi cinta mereka baru saja dimulai. Makan malam bersama keluarga Iqbal. Malam itu, rumah keluarga Iqbal dipenuhi aroma masakan hangat. Lampu temara memberi suasana nyaman, sementara tawa dan obrolan ringan terdengar dari ruang makan. Rina dan Iqbal duduk berdampingan, menikmati momen sederhana yang kini terasa begitu berharga. Tidak ada kontrak yang mengikat, tidak ada tekanan dari syarat warisan, hanya kebersamaan dan cinta yang nyata. Iqbal, Rin, makanannya sudah siap, kata Ibu Iqbal sambil meletakkan piring-piring penuh hidangan di meja. Rina tersenyum hangat. Wah, Bu, semuanya terlihat enak. Ayah Iqbal menatap mereka berdua dengan senyum puas.
Senang melihat kalian berdua bahagia. Ini malam yang kita tunggu, tanpa ada kekhawatiran. Saudara Iqbal ikut bercanda, membagikan cerita-cerita lucu tentang masa kecil Iqbal dan pengalaman mereka bersama. Rina mendengarkan sambil tertawa, merasa nyaman dan diterima sepenuhnya. Iqbal meraih tangan Rina di bawah meja, menggenggamnya lembut. Aku senang kamu di sini, Rin, bagian dari keluarga aku. Rina menatap mata Iqbal, hatinya hangat. Aku juga senang, Bal. Aku merasa benar-benar di rumah. Mereka makan malam dengan penuh keceriaan. Tidak ada kesan canggung, tidak ada batasan. Hanya tawa, perhatian, dan kehangatan keluarga yang membuat mereka merasa utuh. Saat makanan penutup tiba, Rina memandang semua orang di sekeliling meja. Ia tersenyum, menyadari sesuatu. Dulu, ia merasa hidupnya hanya soal bertahan dan memenuhi kebutuhan. Sekarang, hidupnya dipenuhi cinta, dari Iqbal dan dari keluarga yang menerima dirinya sepenuh hati. Iqbal, yang melihat senyum itu, ikut tersenyum. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia tahu, keputusan untuk memilih cinta dan bukan kontrak adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan. Malam itu bukan sekadar makan malam biasa. Malam itu adalah simbol kehangatan, cinta, dan keluarga. Simbol bahwa Iqbal dan Rina kini benar-benar menjadi bagian dari satu keluarga, tanpa batasan, tanpa syarat, hanya cinta yang tulus. Dan di sana, di antara tawa dan cerita ringan, mereka sadar, hidup bersama tidak harus mewah, tidak harus sempurna, tapi hangat ketika dibangun dengan cinta. Akhir bahagia. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah mereka, menerangi ruang tamu yang hangat. Iqbal dan Rina duduk di sofa sambil minum kopi, menikmati keheningan yang penuh kenyamanan. Tidak ada kontrak, tidak ada batasan, hanya mereka berdua dan cinta yang tulus. Bal, rasanya, semua yang kita lalui seakan cuma menuntun kita ke momen ini, kata Rina sambil tersenyum, menatap mata Iqbal. Iqbal membalas senyum itu. Iya, Rin. Dulu kita cuma kontrak, tapi sekarang, aku nggak bisa bayangkan hidup tanpamu. Rina menaruh kepalanya di bahu Iqbal. Aku juga, Bal. Aku merasa rumah kita bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu ada di hatimu. Hari-hari mereka kini sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan, berbagi tawa di dapur saat memasak bersama, dan saling menguatkan saat menghadapi masalah kecil. Setiap malam, mereka tertawa sebelum tidur, mengingatkan satu sama lain bahwa cinta adalah pondasi utama rumah tangga mereka. Iqbal dan Rina juga membangun tradisi kecil mereka sendiri, jalan-jalan sore di taman, menulis catatan cinta satu sama lain, bahkan membuat kejutan kecil yang tak pernah berhenti membuat hati saling hangat. Suatu sore, mereka duduk di balkon sambil memandangi langit jingga senja. Iqbal menggenggam tangan Rina, lembut namun penuh arti. Rin, kontrak itu hanyalah awal dari kisah kita. Sekarang, setiap hari, adalah kisah cinta sejati kita, kata Iqbal. Rina tersenyum, menatap mata Iqbal yang penuh kasih. Iya, Bal. Dan aku ingin kita terus menulis bab-bab baru bersama, tanpa aturan, tanpa syarat, hanya cinta. Mereka berdua tertawa ringan, saling menatap, merasakan kehangatan yang hanya datang dari hati yang saling mencintai. Di rumah kecil mereka, yang kini penuh cinta dan kebahagiaan, Iqbal dan Rina sadar satu hal. Tidak ada uang, kontrak, atau syarat yang bisa menandingi perasaan tulus yang mereka miliki. Yang ada hanyalah hidup bersama, cinta yang murni, dan rumah yang dibangun dari hati mereka sendiri. Dan begitu, kisah mereka mencapai puncaknya. Dari sebuah kontrak yang semula dingin dan formal, tumbuh sebuah cinta sejati, hangat, abadi, dan tak tergantikan. Iqbal dan Rina tersenyum, memeluk satu sama lain, dan tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar warisan. Kebahagiaan sejati,
yang lahir dari cinta.